Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya Ika Marlina Putri dengan NIM 64220067. Saya Desyanga Prayitno dengan NIM 64220174 ingin mempresentasikan hasil tugas proyek UTS mata kuliah penganggaran perusahaan yang diampu oleh Ibu Elmira Siska SPMBA yang berjudul Budget Bahan Mentah. Budget bahan mentah adalah perkiraan atau anggaran yang dibuat oleh perusahaan untuk mengatur pengeluaran yang terkait dengan bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi. Budget bahan mentah ini digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk membeli bahan baku yang diperlukan dan menghindari kekurangan atau pemborosan dalam pengadaan bahan baku. Penggunaan budget bahan mentah. 1. Pedoman kinerja. Anggaran unit kebutuhan bahan mentah memberikan petunjuk kepada Departemen Produksi mengenai jumlah bahan mentah yang diperlukan untuk mencapai tujuan produksi. Hal ini membantu menjamin bahwa produksi berjalan sesuai jadwal dan mengurangi pemborosan bahan mentah. 2. Alat pengkoordinasian kerja. Anggaran ini membantu mengatur aktivitas antara departemen yang terlibat dalam produksi, termasuk produksi, pembelian, dan gudang. Dengan informasi tentang kebutuhan bahan mentah, Departemen Pembelian dapat menjamin ketersediaan dan kuantitas bahan mentah yang tepat pada waktu yang sesuai. 3. Alat pengawasan kerja. Anggaran ini membantu manajemen dalam mengamati serta menilai kinerja bagian produksi dengan membandingkan penggunaan aktual bahan mentah. Budget bahan mentah. 1. Budget unit kebutuhan bahan mentah. Jenis budget ini merupakan perkiraan atau anggaran yang dibuat oleh setiap unit atau bagian dalam perusahaan untuk mengatur kebutuhan bahan mentah yang diperlukan dalam proses kerja mereka. 2. Budget pembelian. Budget pembelian bahan mentah yaitu adalah jenis budget ini fokus pada pengeluaran yang terkait dengan pembelian bahan mentah. Budget ini mencakup perkiraan atau anggaran yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli bahan mentah yang diperlukan dalam jumlah dan waktu yang ditentukan. 3. Budget penggunaan bahan mentah. Jenis budget ini berfokus pada pengeluaran yang terkait dengan penggunaan bahan mentah. Budget ini mencakup perkiraan atau anggaran yang dibuat oleh perusahaan untuk mengelola penggunaan bahan mentah dalam proses produksi. Yang mempengaruhi penyusunan budget unit kebutuhan bahan mentah. 2 faktor utama yang mempengaruhi penyusunan budget unit kebutuhan bahan mentah. A. Budget unit yang akan diproduksikan. Variabel ini menentukan total volume bahan mentah yang diperlukan. Semakin banyak unit yang dihasilkan, semakin besar kebutuhan dan bahan mentah. B. Berbagai standar pemakaian bahan. Dari masing-masing jenis bahan mentah untuk proses produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan, faktor ini menentukan kuantitas bahan mentah yang diperlukan. Untuk masing-masing unit produk, penggunaan standar yang efisien dari bahan mentah dapat membantu mengurangi pemborosan dan biaya produksi. C. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyusunan budget unit kebutuhan bahan mentah. Ketersediaan bahan baku. Jika mendapatkan bahan baku menjadi sulit, perusahaan mungkin harus menyesuaikan anggarannya. Harga bahan baku. Perusahaan harga bahan baku dapat berdampak pada biaya produksi. Teknologi produksi, inovasi teknologi yang lebih efisien bisa membantu mengurangi konsumsi bahan baku. Manfaat budget bahan mentah adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan persediaan bahan mentah. Dengan memiliki budget bahan mentah, perusahaan dapat melakukan perencanaan yang lebih baik terkait persediaan bahan mentah yang dibutuhkan. 2. Kontrol biaya produksi. Budget bahan mentah juga dapat membantu dalam mengontrol biaya produksi. Dengan menetapkan batas anggaran untuk bahan mentah, perusahaan dapat membantu dan mengendalikan pengeluaran yang terkait dengan bahan mentah. Hal ini dapat membantu perusahaan mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan bahan mentah. 3. Optimasi proses produksi. Dengan adanya budget bahan mentah, perusahaan dapat melakukan optimasi dalam proses produksi. Adalah perusahaan sepatu yang berada di Bandung. Pada akhir tahun 2020, perusahaan ini merencanakan memproduksi 3 jenis sepatu pada tahun 2021 mendatang, yaitu slip-on canvas atau SOC sebanyak 375 pasang, 250 slip-on kulit atau SOK, dan 100 pasang sneakers canvas. Perkiraan penjualan dan data persediaan sebagai berikut. Pertanyaan, buatlah anggaran produksi masing-masing sepatu, anggaran kebutuhan bahan baku, dan anggaran pembelian bahan baku.
Dari soal tersebut terdapat ada 3 tabel, yaitu 1. Peringkat penjualan dan persediaan, 2. Standar UCC, 3. Jumlah ketersediaan barang. Tabel pertama jenis, yaitu jenis sepatu ada 3, yaitu slip-on, kanvas, kulit, serta sneakers kanvas. Jumlah yang diproduksi 375 slip-on, kanvas 250, slip-on kulit 100, sneakers kanvas. Harga slip-on kanvas per unit 300.000, harga slip-on kulit per unit 320.000, sneakers kanvas 250.000. Persediaan produksi awal kanvas yaitu 75 dan akhir 125. Slip-on kulit persediaan awal 50 dan persediaan akhirnya 75. Sedangkan sneaker kanvas persediaan awalnya 60 dan akhirnya 160. Tabel kedua yaitu Standard Usage Rate atau SUR. Bahan yang digunakan untuk produksi slip-on kanvas itu kain kanvas dengan satuan meter persegi, SUR-nya 1, lem sepatu yaitu satuannya mililiter, surnya 25, sol karet satuannya pasang, surnya 1, benang jahit satuannya meter, surnya 50. Bahan yang digunakan untuk slip-on kulit yaitu kulit sapi dengan satuan meter persegi, SUR-nya 1, lem sepatu dengan satuan mililiter, surnya 60, sol karet dengan satuan pasang, surnya 1, benang jahit satuannya meter, SUR-nya 60. Bahan yang digunakan sneakers kanvas yaitu kulit kanvas satuan meter 2, lem sepatu satuan milinya 30, sol karet satuan pasang, SUR-nya 1, benang jahit satuan meter, SUR-nya 60. Tali sepatu satuannya pasang, satuannya 1. Tabel ketiga yaitu jumlah ketersediaan barang, yaitu jenis bahan kulit sapi dengan persediaan awal 150 dan persediaan akhir 100. Harga per unit 200.000. Kain kanvas persediaan awal 200 dan akhir 300. Harga per unit 50.000. Lem sepatu persediaan awal 30.000, persediaan akhir 10.000, harga per unit 5.000. Sol karet persediaan awal 950, persediaan akhir 500. Harga per unit 10.000. Benang jahit persediaan awal 55.000, persediaan akhir 15.000. Harga per unit 2.000. Tali sepatu persediaan awal 150, persediaan akhir 50, harga per unit 5.000. Menghitung anggaran produksi sepatu. Anggaran penjualan didapat dari tabel perkiraan penjualan dan persediaan kolom jumlah. Persediaan akhir didapat dari tabel perkiraan penjualan dan persediaan kolom persediaan akhir. Kebutuhan didapat dari 250 ditambah 125 sama dengan 375 untuk slip-on kanvas dan 375 ditambah 75 sama dengan 450 untuk slip-on kulit. 100 ditambah 120 sama dengan 220 untuk sneakers kanvas. Persediaan awal didapat dari tabel perkiraan penjualan dan persediaan kolom persediaan awal. Anggaran produksi didapat dari 375 dikurang 75 sama dengan 300. Untuk SOC 450 dikurang 50 sama dengan 400. Untuk SOK 230 dikurang 60 sama dengan 160. Anggaran kebutuhan barang jenis SOC, SOK, dan SK produksi 300 untuk SC, 400 untuk SK, 160 untuk SC berjumlah 860. Kolom kulit sapi SUR 0, 1, dan 0. Kebutuhan yaitu 400. Kolom kain kanvas SUR 102. Kebutuhan didapat 300 dikali 1 sama dengan 300. 400 kali 0 sama dengan 400, 160 dikali 2 sama dengan 320. Jumlah kebutuhannya 620. Lem sepatu SUR 25, 35, 30. Kebutuhan didapat dari 300 dikali 25 sama dengan 7.500, 35 dikali 400 sama dengan 14.000, 160 dikali 30 sama dengan 4.800. Jumlah 26.300. Sol karet SUR 1, 1, 1. Kebutuhan 300 kali 1 sama dengan 300, 400 kali 1 sama dengan 400, 160 kali 1 sama dengan 160, jumlah sama dengan 860. Benang jahit SUR 50, 60, 60. Kebutuhan 50 kali 300 sama dengan 15.000, 60 kali 400 sama dengan 24.000, 160 kali 60 sama dengan 9.600, jadi jumlahnya 48.600. Tali sepatu SUR 001, kebutuhannya 0, 0 sama dengan 0. 1 kali 160 sama dengan 160, jumlahnya 160. Anggaran pembelian bahan baku. Kolom kebutuhan didapat dari hasil jumlah pada tabel anggaran kebutuhan barang. Kolom persediaan akhir didapat dari tabel jumlah persediaan barang. Kolom persediaan akhir jumlah untuk biaya kulit sapi
400 tambah 100 sama dengan 500. Biaya kain kanvas 620 tambah 300 sama dengan 920. Biaya lem sepatu 26.300 tambah 10.000 sama dengan 36.300. Biaya sol karet 860 tambah 500 sama dengan 1.360. Biaya benang 48.600 tambah 15.000 sama dengan 63.000. Biaya tali sepatu 160 tambah 50 sama dengan 210. Kolom persediaan awal didapat dari tabel jumlah persediaan barang dari kolom persediaan awal. Kolom pembelian biaya kulit sepatu 500 kurang 150 sama dengan 350. Biaya kain kanvas 920 dikurang 200 sama dengan 720. Biaya lem sepatu 36.300 dikurang 30.000 sama dengan 6.300. Biaya sol karet 1.360 dikurang 950 sama dengan 410. Benang jahit 63.600 dikurang 55.000 sama dengan 8.600. Tali sepatu 210 dikurang 150 sama dengan 60. Kolom harga dapat dari tabel jumlah persediaan barang. Kolom harga atau unit biaya pembelian kulit sapi 350 dikali 200.000 sama dengan 70 juta. Biaya kain kanvas 720 kali 50.000 sama dengan 36 juta. Biaya lem sepatu 6.300 kali 5.000 sama dengan 31.500.000. Sol karet 410 kali 10.000 sama dengan 4.100.000. Biaya benang jahit 8.600 kali 2.000 sama dengan 17 juta 17.200.000. Tali sepatu 60 kali 10 sama dengan 600.000. Persentase pembelian bahan baku dengan cara total biaya bahan baku dibagi total produk terjual kali 100% sama dengan 0,617 sama dengan 61%. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.